1. Apa yang dimaksud dengan departementalisasi dalam konteks fungsi pengorganisasian? A. Pembagian organisasi menjadi unit-unit fungsional atau geografis. B. Proses memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan. C. Proses menetapkan garis komando dalam organisasi. D. Proses mengukur kinerja karyawan secara berkala. 2. Salah satu tugas manajemen yang berkaitan dengan fungsi pengorganisasian adalah A. Merancang program pelatihan. B. Memantau kinerja karyawan. C. Mengembangkan struktur organisasi. D. Mengkoordinasikan kegiatan produksi. 3. Tanggung jawab manajemen dalam memelihara budaya organisasi yang positif meliputi A. Mempromosikan kolaborasi dan semangat tim. B. Mengambil keputusan strategis. C. Mengawasi anggaran operasional. D. Menyusun laporan keuangan tahunan. 4. Prinsip manajemen yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan terbuka dalam organisasi adalah A. Prinsip delegasi. B. Prinsip komunikasi. C. Prinsip keselarasan tujuan. D. Prinsip koordinasi. 5. Fungsi manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan disebut A. Siklus manajemen. B. Manajemen risiko. C. Manajemen operasional. D. Proses manajemen. 6. Salah satu tujuan utama manajemen adalah A. Meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan efektivitas. B. Mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. C. Memperoleh keuntungan maksimum dalam waktu singkat. D. Menciptakan lingkungan kerja yang tidak kompetitif. 7. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Pengembangan produk dan layanan baru untuk pasar. B. Proses mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. C. Serangkaian kegiatan untuk mengatur dan mengawasi sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. D. Penyusunan anggaran keuangan perusahaan. 8. Salah satu aspek penting dari manajemen adalah A. Pengawasan ketat terhadap karyawan. B. Penjualan produk. C. Pengambilan keputusan yang tepat. D. Pemasaran agresif. 9. Pendekatan apa yang paling mungkin dipilih oleh perusahaan yang beroperasi di pasar global yang terus berubah? A. Teori manajemen ilmiah. B. Teori manajemen kontingensi. C. Teori manajemen klasik. D. Teori manajemen sistem. 10. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam konteks manajemen? A. Proses menjalankan rencana yang telah ditetapkan. B. Proses mengukur kinerja karyawan. C. Proses menetapkan tujuan organisasi. D. Proses mengendalikan aktivitas harian karyawan. 11. Apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam konteks manajemen? A. Proses menetapkan tujuan, mengevaluasi alternatif tindakan, dan mempertimbangkan faktor lingkungan. B. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur organisasi. C. Proses pengawasan kinerja karyawan. D. Pembuatan keputusan taktis untuk menangani masalah sehari-hari. 12. Manajer perusahaan X sedang mempertimbangkan untuk menerapkan teori manajemen kontingensi. Pertimbangan apa yang mungkin menjadi faktor utama dalam keputusan ini? A. Struktur organisasi yang sudah ada. B. Kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat. C. Kehadiran teknologi terkini. D. Tingkat persaingan di pasar. 13. Salah satu kritik terhadap teori manajemen ilmiah adalah A. Pengabaian terhadap peningkatan efisiensi. B. Fokus pada standar kualitas produk. C. Kurangnya penekanan pada pengembangan karyawan. D. Terlalu bergantung pada penggunaan data statistik. 14. Manajemen berfokus pada A. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. B. Efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. C. Meminimalkan perubahan dalam struktur organisasi. D. Hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan. 15. Seorang manajer sedang mempertimbangkan untuk menerapkan teori X dan teori Y Douglas McGregor. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin mewakili gagasan teori Y? A. Karyawan membutuhkan pengawasan ketat untuk bekerja efektif. B. Karyawan cenderung untuk menghindari tanggung jawab dan mencari arahan. C. Karyawan cenderung memiliki motivasi intrinsik dan mencari tanggung jawab. D. Karyawan perlu diancam dengan sanksi untuk mematuhi aturan perusahaan. 16. Manajer perusahaan ingin menerapkan pendekatan yang memperlakukan organisasi sebagai sistem terbuka.
Pendekatan manakah yang paling sesuai dengan keinginannya? A. Teori manajemen kontingensi. B. Teori manajemen ilmiah. C. Teori manajemen klasik. D. Teori manajemen sistem. 17. Manajemen organisasi adalah A. Serangkaian aktivitas yang mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Pembuatan keputusan yang hanya menguntungkan pihak manajemen. C. Proses mengawasi karyawan secara ketat. D. Pengelolaan struktur hierarki dalam perusahaan. 18. Ahli manajemen yang memperkenalkan konsep tentang 5 fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, adalah A. Chester Barnard. B. Elton Mayo. C. Peter Drucker. D. Henry Mintzberg. 19. Pergerakan manajemen yang menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kepuasan karyawan sebagai kunci keberhasilan organisasi disebut A. Manajemen humanistik. B. Manajemen kontingensi. C. Manajemen ilmiah. D. Manajemen klasik. 20. Salah satu aspek penting dari manajemen organisasi adalah A. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. B. Memperkuat hierarki dalam struktur organisasi. C. Membatasi tanggung jawab karyawan. D. Memaksimalkan kontrol manajemen atas karyawan. 21. Manakah tokoh yang dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, yang memperkenalkan konsep-konsep seperti pengorganisasian waktu, pemakaian insentif finansial, dan pengembangan standar kerja? A. Max Weber. B. Elton Mayo. C. Frederick Winslow Taylor. D. Henry Fayol. 22. Prinsip manajemen yang menekankan pentingnya memperlakukan semua karyawan dengan adil dan menghormati kebutuhan serta kontribusi mereka disebut A. Prinsip keadilan distributif. B. Prinsip keselarasan tujuan. C. Prinsip keadilan organisasi. D. Prinsip otoritas dan tanggung jawab. 23. Salah satu tugas manajemen yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah A. Menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan. B. Mengawasi kepatuhan karyawan terhadap aturan perusahaan. C. Mengevaluasi kinerja karyawan. D. Memastikan kelancaran proses produksi. 24. Tanggung jawab manajemen yang berkaitan dengan pengorganisasian adalah A. Memotivasi karyawan. B. Memonitor anggaran keuangan. C. Mengembangkan kebijakan dan prosedur. D. Menetapkan standar kinerja. 25. Salah satu tantangan dalam manajemen organisasi adalah A. Meningkatkan keterlibatan karyawan. B. Menghindari perubahan struktur organisasi. C. Mengabaikan inovasi. D. Menjaga komunikasi yang terbuka. 26. Manajemen organisasi yang efektif mencakup A. Menerapkan praktik-praktik manajemen kuno. B. Mendorong kolaborasi dan adaptasi. C. Meminimalkan perubahan dan fleksibilitas. D. Mengabaikan kebutuhan karyawan. 27. Bagaimana manajemen organisasi dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan? A. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang cukup. B. Dengan menjaga status quo. C. Dengan memaksa karyawan menerima perubahan. D. Dengan mengabaikan masukan dari karyawan. 28. Teori manajemen yang memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks, dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, serta menekankan pentingnya adaptasi, adalah A. Teori manajemen sistem. B. Teori manajemen ilmiah. C. Teori klasik. D. Teori neoklasik. 29. Salah satu sumbangsi utama dari Mary Parker Follett terhadap teori manajemen adalah A. Pengembangan konsep otoritas rasional legal. B. Penekanan pada pentingnya hubungan antar manusia dalam organisasi. C. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen administratif. D. Penekanan pada pentingnya motivasi intrinsik karyawan. 30. Salah satu prinsip manajemen yang menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi semua bagian dari organisasi adalah A. Prinsip koordinasi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip hierarki. D. Prinsip keselarasan tujuan. 31. Tugas manajemen yang terkait dengan fungsi pengendalian adalah A. Memantau kinerja dan hasil kerja. B. Menyusun jadwal pelatihan karyawan. C. Mendelegasikan tugas kepada bawahan.
D. Mengembangkan strategi pemasaran baru. 32. Apa yang dimaksud dengan sistem dalam konteks manajemen? A. Kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. B. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. C. Serangkaian aturan dan regulasi dalam sebuah organisasi. D. Struktur hierarki yang terdiri dari manajemen dan karyawan. 33. Proses manajemen yang mencakup perumusan tujuan, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Pelaksanaan. B. Pengendalian. C. Perencanaan. D. Pengorganisasian. 34. Manakah di antara ini yang bukan merupakan langkah dalam proses perencanaan? A. Mengevaluasi dan memilih alternatif tindakan. B. Mengawasi karyawan dalam pelaksanaan tugas. C. Mengidentifikasi masalah atau peluang. D. Mengimplementasikan tindakan yang dipilih. 35. Salah satu keuntungan dari perencanaan yang efektif adalah A. Pemahaman yang lebih baik tentang tujuan organisasi. B. Peningkatan konflik antar departemen. C. Penurunan produktivitas. D. Peningkatan ketidakpastian. 36. Tanggung jawab manajemen dalam mengambil keputusan strategis meliputi A. Menetapkan arah dan visi jangka panjang. B. Memantau kegiatan sehari-hari. C. Mengatasi konflik antar karyawan. D. Mengelola tugas-tugas operasional harian. 37. Prinsip manajemen yang menekankan pentingnya memberikan otoritas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan disebut A. Prinsip tanggung jawab. B. Prinsip keadilan organisasi. C. Prinsip desentralisasi. D. Prinsip keselarasan tujuan. 38. Manakah di antara ini yang merupakan langkah dalam fungsi pengorganisasian? A. Menetapkan visi dan misi perusahaan. B. Perumusan strategi perusahaan. C. Penugasan tugas kepada karyawan. D. Menetapkan tujuan jangka panjang. 39. Apa yang dimaksud dengan blueprint atau rancangan dalam konteks perencanaan? A. Rencana yang menetapkan tujuan dan cara mencapainya. B. Dokumen yang menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan. C. Skema untuk memastikan kepatuhan karyawan. D. Panduan untuk meningkatkan kreativitas tim. 40. Salah satu tujuan dari pengorganisasian yang efektif adalah A. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara unit organisasi. B. Meningkatkan tingkat konflik di antara karyawan. C. Menciptakan struktur organisasi yang kaku. D. Mengabaikan kebutuhan individu dalam organisasi. 41. Manajer yang menggunakan prinsip koordinasi dalam fungsi pengorganisasian berfokus pada A. Mengintegrasikan upaya individu ke arah mencapai tujuan organisasi. B. Mengisolasi departemen agar beroperasi secara independen. C. Membuat struktur organisasi yang rumit. D. Meningkatkan kompetisi antar karyawan. 42. Manajer yang menggunakan teknik analisis SWOT dalam perencanaan fokus pada A. Menganalisis kelemahan eksternal dan peluang internal. B. Menganalisis kelemahan internal dan ancaman eksternal. C. Menganalisis kekuatan internal dan peluang eksternal. D. Menganalisis kekuatan eksternal dan ancaman internal. 43. Apa yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian dalam manajemen? A. Proses mengelola konflik di antara karyawan. B. Proses menetapkan tujuan organisasi. C. Proses mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. D. Proses mengembangkan kebijakan dan prosedur organisasi. 44. Seorang manajer proyek menemukan bahwa salah satu anggota timnya tidak mengikuti instruksi dengan baik dan seringkali melakukan tugasnya dengan tidak tepat. Tindakan manajer yang paling sesuai dengan unsur manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 45. Sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja yang signifikan dalam memenuhi target penjualan bulanan. Identifikasi unsur manajemen yang paling mungkin menjadi penyebab utama dari penurunan ini. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 61. Teori manajemen yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara pemimpin dan bawahannya dalam mencapai hasil yang optimal disebut sebagai A. Teori kontingensi. B. Teori manajemen ilmiah. C. Teori pemimpin situasi.
D. Teori hubungan manusia. 62. Manajemen ilmiah diperkenalkan oleh A. Henry Fayol, B. Frederick Taylor, C. Max Weber, D. Chester Barnard. 63. Teori X dan teori Y dikemukakan oleh A. Elton Mayo, B. Douglas McGregor, C. Peter Drucker, D. Max Weber. 64. Prinsip-prinsip manajemen yang dikenal dengan akronim POSCHORD dikembangkan oleh A. Henry Fayol, B. Chester Barnard, C. Max Weber, D. Luther Gulick. 65. Manajemen berbasis nilai diperkenalkan oleh A. Peter Drucker, B. Chester Barnard, C. Douglas McGregor, D. Elton Mayo. 66. Konsep organisasi belajar pertama kali diperkenalkan oleh A. Max Weber, B. Chester Barnard, C. Peter Senge, D. Frederick Taylor. 67. Teori manajemen yang menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan disebut A. Teori ketergantungan sumber daya, B. Teori kontingensi, C. Teori manajemen sumber daya manusia, D. Teori X dan Y. 68. Manajemen ilmiah fokus pada A. Meningkatkan efisiensi kerja, B. Memotivasi karyawan, C. Meningkatkan hubungan interpersonal, D. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. 69. Konsep prinsip koordinasi dikenalkan oleh A. Chester Barnard, B. Max Weber, C. Henry Fayol, D. Peter Drucker. 70. Konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal diperkenalkan oleh A. Max Weber, B. Frederick Taylor, C. Henry Fayol, D. Elton Mayo. 71. Konsep hierarchy of needs dalam konteks motivasi karyawan dikemukakan oleh A. Douglas McGregor, B. Abraham Maslow, C. Elton Mayo, D. Frederick Taylor. 72. Dalam konteks manajemen, apa yang dimaksud dengan istilah benchmarking? A. Proses mengidentifikasi masalah dalam organisasi, B. Proses menetapkan standar kinerja yang tinggi, C. Proses membandingkan kinerja organisasi dengan pesaing atau praktik terbaik, D. Proses mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan efisiensi. 73. Apa tujuan utama dari implementasi sistem manajemen kualitas ISO 9000? A. Mengurangi biaya operasional organisasi, B. Meningkatkan efisiensi proses produksi, C. Meningkatkan kepuasan pelanggan, D. Memperluas jangkauan pasar internasional. 74. Apa yang dimaksud dengan supply chain management, manajemen rantai pasok? A. Proses manajemen yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, B. Proses manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk, C. Proses manajemen yang melibatkan pengelolaan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan, D. Proses manajemen yang berfokus pada pengelolaan persediaan. 75. Visi suatu organisasi biasanya menggambarkan A. Perilaku yang diharapkan dari karyawan, B. Tujuan jangka pendek organisasi, C. Posisi atau keadaan yang diinginkan di masa depan, D. Struktur organisasi yang ideal. 76. Fungsi utama dari kerangka tugas, job framework, adalah A. Menggambarkan struktur organisasi, B. Menetapkan aturan dan prosedur, C. Menjelaskan tanggung jawab dan wewenang karyawan, D. Mengukur kinerja individu. 77. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan anggota tim disebut A. Kepemimpinan otoriter, B. Kepemimpinan partisipatif, C. Kepemimpinan transaksional, D. Kepemimpinan transformasional. 78. Salah satu komponen penting dalam penetapan visi organisasi adalah A. Menetapkan target keuangan, B. Menyusun rencana pemasaran, C. Memahami nilai-nilai inti organisasi, D. Mengidentifikasi saingan utama. 79. Kepemimpinan transformasional seringkali dihubungkan dengan A. Peningkatan kinerja organisasi, B. Kedisiplinan yang ketat, C. Pengawasan yang ketat, D. Biaya produksi yang rendah.
80. Perumusan tujuan organisasi yang melibatkan kontribusi karyawan dalam proses pengambilan keputusan disebut A. Tujuan top-down, B. Tujuan bottom-up, C. Tujuan karyawan, D. Tujuan manajemen. 81. Konsep autokrasi dalam konteks kepemimpinan mengacu pada A. Pengambilan keputusan bersama, B. Pengambilan keputusan oleh satu orang, C. Pengambilan keputusan oleh tim, D. Pengambilan keputusan oleh mayoritas. 82. Salah satu prinsip manajemen yang menekankan pentingnya memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan tugas dan keahlian mereka adalah A. Prinsip kesatuan perintah, B. Prinsip kesatuan penanggung jawab, C. Prinsip otoritas dan tanggung jawab, D. Prinsip inisiatif. 83. Manajer proyek yang mengalokasikan sumber daya, menetapkan tenggat waktu, dan memonitor kemajuan proyek sedang melakukan fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengendalian. 84. Prinsip manajemen yang menyarankan bahwa seorang manajer hanya harus menerima laporan dari satu bawahan untuk setiap inisiatif atau proyek disebut A. Prinsip keseimbangan otoritas, B. Prinsip penilaian kinerja, C. Prinsip kesatuan perintah, D. Prinsip penanggung jawab. 85. Seorang manajer sedang merumuskan rencana strategis jangka panjang untuk perusahaan. Aktivitas ini paling sesuai dengan fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengendalian. 86. Manajer yang mengatur aliran informasi di antara departemen dan memastikan kerjasama yang baik antara mereka sedang melakukan fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengendalian. 87. Salah satu tanggung jawab manajemen tingkat atas adalah A. Melaksanakan tugas-tugas operasional sehari-hari, B. Mengembangkan strategi organisasi, C. Memberikan pelatihan kepada karyawan, D. Menjalankan kegiatan pengawasan. 88. Konsep span of control merujuk pada A. Jumlah tugas yang ditugaskan kepada seorang manajer, B. Rentang waktu yang diizinkan untuk menyelesaikan tugas, C. Jumlah bawahan yang langsung dilaporkan kepada seorang manajer, D. Luasnya kendali manajer atas proses produksi. 89. Manajer yang mengatur sumber daya manusia, seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, sedang melakukan fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengendalian. 90. Salah satu prinsip manajemen yang menekankan pentingnya kesatuan dan koordinasi dalam pelaksanaan perintah disebut A. Prinsip otoritas, B. Prinsip inisiatif, C. Prinsip kesatuan perintah, D. Prinsip penilaian. 91. Manajer yang melakukan evaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area untuk peningkatan sedang melakukan fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengendalian. 92. Apa yang dimaksud dengan Six Sigma dalam konteks manajemen? A. Metode untuk meningkatkan efisiensi produksi, B. Pendekatan untuk mengurangi biaya operasional, C. Filosofi manajemen yang bertujuan untuk menghilangkan cacat atau ketidaksesuaian, D. Model untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. 93. Apa yang dimaksud dengan just-in-time (JIT) dalam konteks manajemen? A. Pendekatan untuk mengurangi persediaan dan memproduksi hanya ketika diperlukan, B. Sistem untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu istirahat karyawan, C. Metode untuk menghindari kerusakan peralatan dengan perawatan teratur, D. Model untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi cacat. 94. Bagaimana proses pengorganisasian berkontribusi terhadap manajemen? A. Dengan mengembangkan strategi pemasaran, B. Dengan mengalokasikan sumber daya dan membagi tugas, C. Dengan mengukur kinerja dan memberikan umpan balik, D. Dengan menetapkan tujuan perusahaan. 95. Salah satu aspek yang tercakup dalam pelaksanaan adalah A. Pemantauan kinerja,
B. Perumusan visi dan misi perusahaan. C. Penetapan kebijakan dan prosedur. D. Pengembangan struktur organisasi. 96. Apa yang dimaksud dengan pengendalian dalam konteks manajemen? A. Proses memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Proses memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. C. Proses mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan. D. Proses menetapkan aturan dan regulasi perusahaan. 97. Seorang manajer sedang melakukan kegiatan mengukur kinerja karyawan dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan ini termasuk dalam fungsi manajemen. A. Pelaksanaan. B. Pengendalian. C. Perencanaan. D. Pengorganisasian. 98. Salah satu tujuan perencanaan strategis adalah A. Mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. B. Menetapkan aturan dan regulasi perusahaan. C. Mengelola tugas sehari-hari. D. Mencapai keuntungan finansial maksimum. 99. Apa yang dimaksud dengan proses pengorganisasian dalam manajemen? A. Proses menetapkan tujuan dan strategi. B. Proses melakukan tugas operasional sehari-hari. C. Proses memantau kinerja organisasi. D. Proses mengalokasikan sumber daya dan mengatur struktur organisasi. 100. Salah satu elemen kunci dalam pengorganisasian adalah A. Pembagian tugas dan tanggung jawab. B. Pengembangan produk dan layanan baru. C. Penilaian kinerja karyawan. D. Pemberian insentif finansial kepada karyawan. 101. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi? A. Tujuan jangka pendek organisasi. B. Prinsip-prinsip moral individu dalam organisasi. C. Standar kinerja perusahaan. D. Kebijakan keuangan perusahaan. 102. Mengapa nilai dan keyakinan penting dalam budaya organisasi? A. Meningkatkan harga produk. B. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. C. Memperoleh keuntungan finansial. D. Mengurangi persaingan di pasar. 103. Apa yang dimaksud dengan norma-norma organisasi? A. Aturan resmi tertulis dalam perusahaan. B. Kode etik yang diberlakukan secara internal. C. Kebijakan pemerintah yang mengatur bisnis. D. Kumpulan statistik kinerja karyawan. 104. Mengapa norma-norma organisasi penting dalam budaya perusahaan? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Menjaga keselarasan dan konsistensi dalam perilaku. C. Mengurangi tingkat kepuasan karyawan. D. Menghambat inovasi dan kreativitas. 105. Apa yang dimaksud dengan ritual organisasi? A. Kode etik yang diberlakukan secara internal. B. Kegiatan yang diulang secara teratur dengan makna simbolis. C. Prosedur operasional standar perusahaan. D. Kebijakan keuangan yang dijalankan oleh perusahaan. 106. Mengapa ritual dan tradisi penting dalam budaya organisasi? A. Tidak memiliki dampak pada lingkungan kerja. B. Menciptakan hubungan yang kuat antara karyawan. C. Menurunkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi motivasi karyawan. 107. Apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? A. Pertukaran informasi antara individu di luar perusahaan. B. Interaksi verbal antara manajer dan karyawan. C. Proses mentransfer informasi dan gagasan di dalam perusahaan. D. Penggunaan media sosial oleh perusahaan. 108. Mengapa komunikasi organisasi penting? A. Tidak memiliki dampak pada produktivitas. B. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. C. Mengurangi kepuasan karyawan. D. Menurunkan keuntungan perusahaan. 109. Apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan otoriter? A. Memperhatikan kebutuhan dan pendapat bawahan. B. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. C. Memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan dan memberikan perintah tanpa banyak keterlibatan bawahan. D. Mendorong kerjasama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 110. Gaya kepemimpinan transformasional melibatkan A. Memerintah secara otoriter dan dominan. B. Memberikan dorongan dan inspirasi kepada bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. C. Mengabaikan kebutuhan dan aspirasi bawahan. D. Menghindari konflik dan tantangan dalam organisasi. 111. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? A. Susunan atau tata letak fisik kantor perusahaan. B. Hierarki dan hubungan antar bagian dalam perusahaan.
C. Kode etik yang diterapkan di tempat kerja. D. Prosedur pengambilan keputusan di organisasi. 112. Manfaat utama dari memiliki struktur organisasi yang jelas termasuk A. Menyulitkan komunikasi antar departemen. B. Meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. C. Membuat lingkungan kerja lebih konflik dan kompetitif. D. Memperburuk budaya perusahaan. 113. Apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal organisasi? A. Faktor-faktor internal yang memengaruhi organisasi. B. Pengaruh ekonomi dan politik di dalam organisasi. C. Variabel-variabel yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi operasi dan keberhasilannya. D. Interaksi antara departemen-departemen dalam organisasi. 114. Contoh lingkungan eksternal organisasi meliputi A. Budaya perusahaan. B. Karyawan senior. C. Persaingan industri. D. Kebijakan internal perusahaan. 115. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya manusia, SDM, dalam organisasi? A. Proses pengelolaan teknologi informasi. B. Manajemen aset fisik perusahaan. C. Proses pengelolaan dan pengembangan karyawan. D. Pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan. 116. Tujuan utama dari pengelolaan SDM adalah A. Meningkatkan penjualan perusahaan. B. Meningkatkan keuntungan perusahaan. C. Meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. D. Meningkatkan harga saham perusahaan. 117. Apa yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis? A. Kode perilaku yang diatur oleh pemerintah. B. Pedoman moral yang menentukan tindakan dalam konteks bisnis. C. Standar keuntungan perusahaan. D. Kewajiban hukum yang harus dipatuhi. 118. Mengapa penting bagi organisasi untuk menerapkan prinsip etika bisnis? A. Hanya untuk mendapatkan keuntungan. B. Untuk mempertahankan citra dan kepercayaan publik. C. Agar dapat menghindari pembayaran pajak. D. Hanya demi kepatuhan hukum. 119. Apa fungsi utama dari kode etik organisasi? A. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. B. Mengatur perilaku dan standar moral dalam organisasi. C. Memaksimalkan keuntungan perusahaan. D. Menjaga agar karyawan tidak berkembang. 120. Apa yang dimaksud dengan kode etik organisasi? A. Panduan yang mengatur pengelolaan keuangan perusahaan. B. Pedoman untuk mendapatkan keuntungan maksimal. C. Dokumen yang menguraikan nilai, prinsip, dan standar perilaku yang diharapkan dalam organisasi. D. Aturan yang hanya berlaku untuk manajer senior. 121. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan etis? A. Gaya kepemimpinan yang hanya memperhatikan kepentingan individu. B. Pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada kepatuhan hukum semata. C. Kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip moral dan integritas. D. Gaya kepemimpinan yang hanya memprioritaskan pencapaian target finansial. 122. Apa peran utama seorang pemimpin dalam mempraktikkan kepemimpinan etis? A. Mengabaikan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan. B. Mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan organisasi. C. Menjadi teladan dalam perilaku yang etis dan memberikan arahan yang jelas. D. Mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan. 123. Apa tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan etika dalam organisasi? A. Memaksimalkan keuntungan perusahaan. B. Mempromosikan perilaku yang etis di antara karyawan. C. Menekankan pentingnya hanya fokus pada produktivitas. D. Menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. 124. Mengapa penting bagi organisasi untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan etika kepada karyawan? A. Agar karyawan menjadi lebih kompetitif dalam persaingan kerja. B. Untuk membatasi kebebasan individu karyawan. C. Agar karyawan memahami standar perilaku yang diharapkan dalam organisasi. D. Hanya sebagai formalitas administratif. 125. Apa tujuan utama dari tindakan perbaikan dan penegakan dalam organisasi? A. Mengabaikan masalah yang timbul. B. Memastikan bahwa setiap aturan dan kebijakan diikuti tanpa pengecualian. C. Meningkatkan kekacauan dalam lingkungan kerja. D. Meningkatkan birokrasi dalam organisasi. 126. Apa yang dimaksud dengan tindakan perbaikan dalam konteks organisasi? A. Mengabaikan masalah yang timbul.
B. Menerapkan tindakan korektif untuk memperbaiki situasi yang tidak mematuhi kebijakan atau standar. C. Menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi. D. Menghindari tanggung jawab sosial perusahaan. 127. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja etika dalam organisasi? A. Evaluasi seberapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. B. Penilaian terhadap sejauh mana organisasi mematuhi hukum. C. Proses untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mematuhi standar etika yang ditetapkan. D. Penilaian terhadap seberapa banyak karyawan yang diberhentikan karena pelanggaran etika. 128. Mengapa pengukuran kinerja etika penting dalam sebuah organisasi? A. Hanya untuk kepentingan hukum. B. Untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. C. Agar karyawan merasa lebih tertekan. D. Karena pengukuran ini tidak memiliki dampak yang signifikan. 129. Apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen? A. Proses mengorganisir dan mengendalikan sumber daya. B. Proses menetapkan tujuan dan cara mencapainya. C. Proses memimpin dan mengarahkan tim. D. Proses mengevaluasi kinerja perusahaan. 130. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk tahap-tahap dalam proses perencanaan manajemen? A. Identifikasi tujuan. B. Evaluasi kinerja. C. Pelaksanaan rencana. D. Penetapan strategi. 131. Apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam manajemen? A. Implementasi keputusan manajerial. B. Penetapan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. C. Evaluasi kinerja organisasi. D. Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. 132. Tahapan mana yang merupakan bagian dari proses perencanaan? A. Pelaksanaan. B. Evaluasi. C. Implementasi. D. Identifikasi tujuan. 133. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis? A. Perencanaan yang berkaitan dengan tujuan jangka pendek organisasi. B. Perencanaan yang berkaitan dengan pengaturan tugas harian. C. Perencanaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan jangka panjang. D. Perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana operasional. 134. Apa yang menjadi fokus utama perencanaan taktis? A. Pengembangan strategi jangka panjang. B. Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. C. Pengaturan tujuan organisasi secara keseluruhan. D. Identifikasi visi dan misi perusahaan. 135. Apa yang dimaksud dengan faktor internal yang mempengaruhi perencanaan dalam manajemen? A. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. B. Faktor-faktor yang berasal dari keputusan pemerintah. C. Faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. D. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. 136. Manakah yang merupakan contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan? A. Kebijakan internal perusahaan. B. Persaingan di pasar. C. Keterampilan karyawan. D. Sistem komunikasi internal. 137. Apa yang dimaksud dengan metode perencanaan dalam manajemen? A. Langkah-langkah untuk menerapkan rencana bisnis. B. Pendekatan sistematis untuk menetapkan tujuan dan strategi. C. Prosedur untuk mengevaluasi kinerja karyawan. D. Teknik untuk mengatur kegiatan operasional sehari-hari. 138. Manakah yang termasuk dalam metode perencanaan partisipatif? A. Pemimpin organisasi membuat keputusan tanpa melibatkan karyawan. B. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. C. Pemimpin organisasi membuat keputusan tanpa mempertimbangkan saran karyawan. D. Melakukan perencanaan tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak luar. 139. Apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan perencanaan dalam manajemen? A. Proses mengevaluasi kinerja perusahaan. B. Proses membuat keputusan tentang tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. C. Proses mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. D. Proses pelaksanaan rencana operasional sehari-hari. 140. Manakah yang bukan merupakan langkah dalam pengambilan keputusan perencanaan? A. Identifikasi masalah atau peluang. B. Evaluasi kinerja karyawan. C. Pengembangan alternatif. D. Implementasi rencana. 141. Apa yang dimaksud dengan komunikasi perencanaan dalam manajemen? A. Proses menyampaikan rencana kepada pihak eksternal perusahaan.
B. Proses mengkomunikasikan tujuan, strategi, dan rencana kepada semua pihak terkait. C. Proses menyampaikan laporan kinerja kepada manajemen puncak. D. Proses menyampaikan petunjuk tugas kepada karyawan. 142. Mengapa komunikasi perencanaan penting dalam manajemen? A. Untuk menjaga informasi tetap rahasia di antara manajemen. B. Untuk memastikan semua anggota organisasi memahami dan mengikuti rencana. C. Untuk menghindari diskusi terbuka dan kolaborasi. D. Untuk membatasi akses informasi kepada karyawan. 143. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian dalam manajemen? A. Proses mengatur sumber daya manusia. B. Proses merencanakan tujuan organisasi. C. Proses mendirikan perusahaan. D. Proses menentukan struktur dan tata kelola organisasi. 144. Tujuan utama dari pengorganisasian adalah A. Meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Mengurangi biaya operasional. C. Menciptakan kepuasan karyawan. D. Memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. 145. Apa yang dimaksud dengan desain struktur organisasi dalam manajemen? A. Proses mengatur sumber daya manusia dalam organisasi. B. Proses merencanakan tujuan organisasi. C. Proses menetapkan hubungan antara organisasi dan lingkungannya. D. Proses menentukan bagaimana pekerjaan di organisasi dan dikomunikasikan. 146. Tujuan utama dari desain struktur organisasi adalah A. Meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Mengurangi biaya operasional. C. Menciptakan kepuasan karyawan. D. Mendukung pencapaian tujuan organisasi. 147. Apa yang dimaksud dengan pengaturan otoritas dalam manajemen? A. Proses menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan. B. Proses delegasi kekuasaan untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah. C. Proses menetapkan aturan dan kebijakan organisasi. D. Proses memastikan kepatuhan karyawan terhadap peraturan perusahaan. 148. Tujuan utama dari pengaturan otoritas adalah A. Meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Meningkatkan motivasi karyawan. C. Mendukung pencapaian tujuan organisasi. D. Mengurangi biaya operasional. 149. Apa yang dimaksud dengan koordinasi antar bagian dalam manajemen? A. Proses pengambilan keputusan oleh manajer tingkat atas. B. Proses mengelola kegiatan harian dalam departemen tertentu. C. Proses memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja menuju tujuan bersama. D. Proses menentukan struktur dan tata kelola organisasi. 150. Tujuan utama dari koordinasi antar bagian adalah A. Meningkatkan persaingan antar departemen. B. Meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas rutin. C. Membangun silo antar bagian. D. Memastikan keselarasan dan keterhubungan antar aktivitas departemen.